Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan yang penuh dengan rahmat dan sukacita. Pada pagi hari ini kita tahu bahwa Tuhan kita itu baik di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua tetap kuat, sehat karena dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini kita kembali akan mengadakan ibadah online kita. Kita bersyukur karena kita masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kita dan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah online kita pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa biar Tuhan yang pimpin dan berkati ibadah kita ini. Dan ibadah ini boleh menjadi kekuatan dan kemenangan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya Jesus. Glory haleluya Bapa. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Kami datang dengan membawa hati kami yang penuh dengan kerinduan akan Engkau Bapa. Kami membawa hati kami dengan ucapan syukur karena Engkau tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini Bapa, ini semua karena anugerah. Ini semua karena berkat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih, kami mau belajar untuk selalu bersyukur. Kami mau belajar selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mau belajar untuk menyenangkan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menantikan kehadiran-Mu pada pagi hari ini Bapa. Haleluya Jesus. Glory haleluya Jesus. Saat indah aku berhadap. Saat indah ku berhadapan denganmu.
Setiap lutut bertelut, setiap jiwa mengaku Engkau yang ajaib. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kasih-Mu Bapa, kami perlu kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus, kami mau menyembah-Mu Bapa, sebab kasih setia-Mu itu mengalir dalam kehidupan kami. Sebab segala pujian, hormat dan syukur akan kami naikkan bagi Engkau. Glory, haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya Yesus. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah Dia tinggalkan dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur sebab Tuhan kita itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Hari berganti hari
terus-menerus diberikan di dalam kehidupan kita. Dia telah mengorbankan hidupnya, dia telah mengorbankan dirinya hanya untuk kita anak-anaknya, supaya kita hidup, diberikan kemenangan, dan kita boleh menjadi anak-anaknya yang hidup dan serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian. Hanya Kau yang telah membuktikan kasih cintamu buat kami. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah.
mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Bapak sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah Kau limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Dimana kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, bulan lalu kita sudah sempat membahas ya, ada beberapa ciri kedewasaan secara rohani. Ya, ada 4 ciri kedewasaan secara rohani. Ya, bulan lalu kita tahu bahwa kedewasaan rohani itu tidak ditentukan dari berapa lama seseorang itu sudah menjadi Kristen, tetapi ada beberapa ciri-ciri seseorang itu bisa dikatakan dewasa. Nah, ada 4 ciri kedewasaan yang telah kita pelajari di bulan yang lalu, yaitu yang pertama adalah dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Nah, jadi dapat dikatakan orang yang dewasa rohani itu mengerti atau mengambil keputusan menjadi Kristen itu, menjadi pengikut Kristus tanpa dipengaruhi oleh orang lain, ya, dan tidak mudah diombang-ambingkan atau digoyahkan oleh aniaya maupun oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dapat menjalin hubungan dengan orang lain secara sehat atau hangat, baik secara khusus ataupun umum. Jadi dapat dikatakan orang yang dewasa rohani itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama, bahkan terhadap orang yang tidak suka sama dia sekalipun. Yang ketiga adalah punya kematangan emosi, sehingga moodnya itu tidak 100% tergantung pada aksi atau reaksi dari orang lain. Jadi orang yang dewasa rohani, meskipun keadaan sekitarnya atau ada orang yang melakukan hal yang tidak baik terhadap dirinya, dia tetap dapat bersikap baik, bahkan dapat bersyukur dan bersukacita senantiasa. Yang keempat, bisa menerima dirinya secara sehat dan seimbang. Misalnya sudah mulai tahu kelebihan dan kekurangan dirinya, sehingga tidak melakukan sesuatu hanya berdasarkan keinginan semata. Jadi orang yang dewasa rohani tahu bahwa dirinya itu orang berdosa dan sudah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus sendiri. Nah, itu yang telah kita pelajari bulan lalu. Hari ini kita akan belajar ada ciri-ciri lain, sehingga kita bisa lebih lengkap untuk mengevaluasi diri kita masing-masing.
Secara psikologis, ciri lain seorang dapat dikatakan dewasa antara lain adalah yang pertama adalah memiliki kesadaran diri yang baik. Ya, orang yang dewasa memiliki kesadaran diri yang baik. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, berani bertanggung jawab, menyadari kesalahannya, dan berani untuk meminta maaf. Dan yang keempat adalah orang yang dewasa itu mandiri, dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan kalau kita pelajari dalam kehidupan kerohanian, maka kita bisa lihat dari 4 ciri yang hari ini akan kita pelajari. Yang pertama adalah memiliki kesadaran diri yang baik. Seorang yang dewasa itu dapat mempertimbangkan sendiri untuk memilih apakah dirinya akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalau anak kecil misalnya, anak kecil tidak bisa memilih apakah dia mau melakukan sesuatu atau tidak, gitu ya. Perlu atau tidak bisa menimbang. Anak-anak perlu kita kasih aturan-aturan. Misalnya harus melakukan ini atau harus melakukan itu, tidak boleh melakukan ini atau tidak boleh melakukan itu. Bahkan kalau diperlukan itu bisa dikasih iming-iming. Jadi kalau mau melakukan ini nanti dapat hadiah apa gitu misalnya. Atau bahkan kalau perlu akan dia dikasih ancaman. Misalnya kepada anak-anak. Kalau misalnya anak-anak mau belajar mungkin nanti boleh main misalnya setelah belajar, atau bisa dibeliin sesuatu yang mereka suka. Tapi kalau mereka nggak mau belajar, nggak mau selesai tugas, kita kasih ancaman, nggak boleh nonton misalnya. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, misalnya ada orang kuliah, bahkan kuliahnya S2 atau S3, apakah dia kalau belajar itu harus dikasih iming-iming, harus dikasih ancaman, harus disuruh-suruh? Tentunya tidak. Orang yang dewasa sudah punya kesadaran. Kenapa dia harus belajar? Kenapa dia harus bekerja? Kenapa dia harus melakukan ini dan kenapa dia tidak melakukan itu? Itu adalah kesadaran diri. Saat ini di masa pandemi COVID ini, kita lihat ya di luar, ternyata banyak kita temui banyak orang yang sudah usianya itu sudah tua. Secara usia mungkin sudah dikatakan dewasa, tetapi ternyata tidak bersikap dewasa. Mereka tidak dewasa. Dari mana kita tahu? Kita melihat hal itu dari sikap mereka terhadap bahaya COVID ini. Bahkan pemerintah itu sampai ngasih ancaman. Orang-orang yang tidak pakai masker itu ada rahasia. Kalau ketahuan nggak pakai masker atau pakai maskernya nggak benar, itu dapat hukuman. Ada yang disuruh push up, ada yang suruh bersihin jalan, nyapu, ada yang disuruh bersihin kali, dan lain-lain. Ancaman-ancaman. Bahkan udah dikasih ancaman aja, masih banyak orang yang nggak mau nurut. Akibatnya, kasus COVID di Indonesia ini kan terus meningkat. Karena orang tidak dewasa. Kalau mereka sudah dewasa, seharusnya ngerti. Dikasih himbauan dari pemerintah, sudah ngerti. Kalau nggak perlu banget, nggak usah keluar rumah. Nggak usah ngumpul-ngumpul dulu lah. Kalau misalnya harus keluar rumah, ya pakai masker yang benar. Itu kalau sudah dewasa, ngerti. Jadi yang nggak dewasa itu harus diatur, harus disuruh-suruh, diancem-ancem. Sementara yang sudah dewasa memiliki kesadaran sendiri.
Kita lihat bangsa Israel di perjanjian lama ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Bangsa Israel itu mendapatkan perintah yang disebut 10 hukum. Kalau kita pelajari hukum-hukum itu bisa kita lihat dalam Keluaran 20 mulai ayat 1, lalu Ulangan 6 mulai ayat 1 sampai ayat 15. Kita bisa lihat di situ hukum itu bunyinya jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Jangan begini, jangan begitu. Harus melakukan ini, harus melakukan itu. Dan bangsa Israel itu juga pada waktu itu di perjanjian lama dikasih iming-iming. Kalau nurut sama Tuhan akan diberkati. Kalau nggak nurut akan dihukum. Itu di perjanjian lama. Bagaimana di perjanjian baru? Kalau di dalam perjanjian baru, kalau kita pelajari, kayaknya tuh nggak pernah tuh Tuhan Yesus ngancem-ngancem, nggak pernah tuh Tuhan Yesus ngasih iming-iming. Bahkan kalau kita perhatikan, kayaknya dia nggak ngasih perintah-perintah deh. Yang ada adalah hukum kasih. Semua itu dilakukan berdasarkan kasih. Apapun yang dilakukan dipertimbangkan sendiri. Apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Jadi itu adalah ciri orang yang sudah dewasa. Kita bisa mengerti bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, secara kerohanian mereka belum dewasa. Mereka masih dikatakan kanak-kanak. Dia belum kenal Allahnya itu siapa. Tapi ketika di dalam perjanjian baru, mereka sudah beratus-ratus tahun belajar kitab Taurat. Bahkan ketika Yesus datang, Yesus menampakkan diri. Bangsa Israel ini diharapkan untuk melangkah lebih lanjut lagi, menjadi dewasa. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kita lanjut ke 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, kita ini, kalau kita mau dewasa, kita diajar untuk dapat memikirkan apakah sesuatu itu berguna atau tidak. Apakah yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak. Apakah yang kita lakukan itu jadi batu sandungan buat orang lain atau tidak? Itu yang harus kita perhatikan. Bukan terus kalau kita udah Kristen lama gitu ya. Udah Kristen lama, sejak lahir Kristen, sekarang udah umurnya 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih. Nanyanya, ini boleh nggak ya? Ini dosa nggak ya? Ini kira-kira ini nggak apa-apa dong, kalau saya melakukan ini harusnya nggak apa-apa dong. Nggak dosa kan, nggak salah kan. Kalau cuma pertanyaannya dosa atau tidak, boleh atau tidak, saya khawatir itu menandakan orang tersebut tidak dewasa. Karena kalau orang dewasa, pertanyaannya bukan boleh atau tidak, berdosa atau tidak. Pertanyaannya adalah pantas atau tidak, nyenangin Tuhan atau tidak. Itu kalau orang yang dewasa. Kalau orang yang anak-anak
masih dalam taraf boleh atau tidak. Itu ciri yang pertama, memiliki kesadaran diri yang baik. Ciri yang kedua, memiliki kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita lihat anak kecil di rumah, mereka tidak ngerti konsep butuh atau tidak. Taunya mau atau tidak. Kalau orang dewasa harusnya bisa ngerti, bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan, dan harusnya bisa mengatur prioritas mana yang lebih penting. Tapi kalau anak kecil kan tidak. Contohnya misalnya anak saya yang paling kecil, sekarang ini baru hampir 4 tahun, belum 4 tahun ya. Dia nggak ngerti kalau dikatakan papi lagi kerja, lagi sibuk, mainnya nanti. Itu nggak bisa. Kalau pada saat itu dia mau main, ngajak saya main, ya saat itulah main. Karena dia lagi mau main, dia nggak ngerti kebutuhan yang pentingnya itu apa. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, itu ngerti. Orang yang sudah dewasa itu beda. Orang yang dewasa itu ngerti kapan harus kerja, kapan harus istirahat. Kapan harus kerja keras, kapan harus bermain. Refreshing. Lebih jauh lagi orang dewasa mengerti kalau punya uang sekian dengan jumlah yang terbatas, lebih baik digunakan untuk apa? Apakah untuk bayar uang sekolah anak? Atau dipakai untuk pergi jalan-jalan? Jangan terus dipakai pergi jalan-jalan lalu nggak bisa bayar uang sekolah anak. Kalau orang yang dewasa rohani tahu juga mana yang lebih penting. Apakah mencari kehendak Tuhan atau menuruti kemauan sendiri? Kita buka Lukas 12 ayat 23. Lukas 12 ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini dikatakan Tuhan Yesus karena banyak orang itu pusing tentang makanan, pusing tentang pakaian, tapi lupa bahwa yang terpenting, lebih penting itu hidupnya sendiri. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang dewasa rohani, dia gak akan pusing soal makanan, pakaian, minuman. Orang yang dewasa rohani ngerti, yang paling utama itu, yang paling penting adalah cari Tuhan dulu. Cari kerajaan Allah, cari kebenaran Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada orang Kristen sudah lama, tapi masih fokus pada perkara duniawi, dapat dikatakan orang itu belum dewasa secara rohani. Karena orang yang sudah dewasa mengerti prioritas, mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Ciri ketiga adalah berani bertanggung jawab, menyadari kesalahannya dan minta maaf. Orang yang dewasa seharusnya berani tanggung jawab. Kalau melakukan kesalahan, dia harus tanggung jawab, mengakui kesalahannya, dan dia harus minta maaf. Kalau anak kecil melakukan kesalahan, dia nggak tahu itu salah atau tidak. Harus dikasih tahu, kalau perlu harus dimarahin dulu, baru anak kecil itu ngerti bahwa yang dia lakukan itu salah.
Sayangnya banyak orang yang usianya sudah tua, tapi sikapnya tidak menunjukkan kalau dia dewasa. Kalau salah, gak ngaku kalau dirinya salah. Bahkan nyalain orang lain atau keadaan. Contohnya misalnya, kalau misalnya terlambat datang ke kantor. Banyak kali saya mendengar yang disalahin adalah jalanan yang macet. Padahal memang Jakarta dari dulu juga macet. Sekarang aja agak longgar karena PSBB. Atau nyalahin ada mobil tadi yang nutupin, ada angkot jalannya pelan, nutupin jalan. Itu menunjukkan ketidakdewasaan. Di dalam firman Tuhan kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Ini adalah suatu kejadian di mana Tuhan mencari Adam ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu telah memperdayakan aku, maka aku makan. Adam dan Hawa waktu jatuh ke dalam dosa, mereka nyalain yang lain. Adam nyalain Hawa, bahkan dia nyalain Tuhan karena ngasih Hawa. Hawa nyalain ular. Nyala-nyalain. Tapi kalau orang yang dewasa rohani, dia akan berani mengakui kesalahannya dan minta ampun sama Tuhan. Contohnya kita bisa lihat Raja Daud di dalam Mazmur 32 ayat 5. Raja Daud berkata dalam Mazmurnya, dia berkata, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Raja Daud mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dan dia mau minta ampun kepada Tuhan. Demikian juga di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mau mengakui kesalahan kita dan minta ampun. Inilah ciri yang ketiga. Jadi kalau ada orang yang ngaku Kristen tapi sukanya nyala-nyalain orang, nyari-nyari kesalahan orang, dia nggak ngerti kesalahannya sendiri, nggak mau ngakuin kesalahannya sendiri, maka orang itu dipertanyakan kedewasaan rohani. Apakah dia sudah dewasa atau belum? Jadi ciri yang ketiga adalah mau mengakui kesalahan dan minta ampun. Yang keempat, ciri yang terakhir adalah mandiri. Mandiri ini adalah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam kelas BPN saya selalu sering katakan bahwa orang yang mau menikah harus bisa mandiri. Jadi jangan tergantung sama orang tua. Anak kecil itu nggak bisa mandiri. Dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau misalnya kira-kira balita gitu ya, kalau ke toilet itu perlu dibantu. Mandi perlu dibantu, makan perlu dibantu. Kalau udah agak besar mungkin sudah bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri. Tapi perlu dibantu juga untuk nyiapin atau diambilin. Kalau sudah remaja beda lagi.
Dia sudah bisa ngambil sendiri, bisa nyiapin sendiri, bahkan banyak remaja yang sekarang sudah bisa masak sendiri. Tetapi untuk beli bahan yang dimasak itu juga perlu dibeliin sama orang tuanya. Tapi kalau orang yang sudah mandiri, bisa melakukan semuanya, bisa beli sendiri bahannya, bayar dengan uangnya sendiri, menyiapkan sendiri, semuanya diatur sendiri. Segala kebutuhan pribadinya dipenuhi sendiri. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau seseorang masih kanak-kanak secara rohani, kelihatannya Tuhan tuh apa aja doanya dijawab. Ya. Segala keperluannya, termasuk keperluan jasmani, itu kalau sakit berdoa, Tuhan sembuhkan. Ada masalah, berdoa, Tuhan kasih jalan keluar. Kayaknya doanya tuh cepet banget dijawab oleh Tuhan. Tapi ketika kita sudah beranjak, semakin dewasa kerohanian kita, kita doa, kok gak dijawab-jawab ya? Kita berdoa terus, gak dijawab-jawab juga. Ternyata Tuhan mau supaya kita mandiri. Jangan dikit-dikit minta sama Tuhan. Jangan dikit-dikit minta ditolong sama Tuhan. Sakit, ya memang kita harus berdoa. Tapi Tuhan mau kita berusaha. Kalau perlu ke dokter, kalau perlu minum obat. Tuhan mau kita bertanggung jawab atas hidup kita. Harus makan yang benar supaya badan sehat. Jangan sakit. Kerja yang benar supaya bisa mendapatkan hasil yang baik. Jangan sedikit-sedikit berdoa minta diberkati. Punya utang karena kesalahan sendiri tapi minta Tuhan yang selesaikan. Itu gak dewasa sama sekali. Punya masalah karena kesalahannya sendiri, lalu minta Tuhan tolong. Itu gak dewasa. Kalau masalah kita lakukan, selesaikan masalah itu. Tuhan memang akan menyertai kita. Tapi Tuhan mau kita tanggung jawab. Kalau misalnya Bapak Ibu punya anak, anaknya sudah usianya 30 tahun lebih misalnya, atau sudah lulus kuliah, sudah kerja tapi kerjaannya minta-minta terus, Bapak Ibu saya percaya gak senang juga. Bapak Ibu mau supaya anak Bapak Ibu itu berusaha kerja yang benar, bisa tanggung jawab dalam kehidupannya. Begitu juga Tuhan. Tuhan mau supaya kita juga berusaha. Kita harus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Hal ini bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Banyak orang salah ngira, oh kalau gitu kita gak ngandalin Tuhan dong. Justru salah. Justru kalau kita bertanggung jawab atas hidup kita, itu justru kita mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu segala kemampuan kita, keberadaan kita itu karena Tuhan. Kita gak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Justru karena Tuhan sudah kasih kita kemampuan, sudah kasih kita badan yang utuh, kita bisa berusaha. Kalau kita mengutip dari seorang Presiden Amerika yang terkenal, yaitu John F. Kennedy, pada waktu dia dilantik menjadi presiden, dia mengatakan, "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Jangan tanya apa yang bisa negaramu lakukan untukmu, tapi tanya apa yang bisa kamu lakukan untuk negara. Demikian juga untuk setiap kita berlaku. Jangan tanya apa yang Tuhan perbuat untuk kita, tapi tanya apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan tuh sudah memberikan segalanya buat kita. Dia sudah melakukan segalanya untuk kita. Dia sudah ciptain kita, memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dia sudah menciptakan dunia ini untuk kita. Dan yang lebih terutama lagi, dia sudah mati untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dia sudah mengampuni kita. Kalau kita masih nanya, Tuhan mau kasih apa buat aku?
kayaknya itu keterlaluan. Kalau kita masih minta-minta Tuhan untuk memberkati kita secara materi, itu keterlaluan banget. Seharusnya kita justru yang berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kita melakukan sesuatu untuk membalas kasih Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ngaku Kristen sudah lama, tapi kalau berdoa isinya cuma minta-minta berkat dan cuma fokus pada dirinya sendiri, itu menandakan kalau dirinya belum dewasa. Bagaimana dengan kita? Dari 8 ciri kedewasaan yang sudah kita bahas, 4 ciri di bulan lalu dan 4 ciri pada hari ini, apakah kerohanian kita sudah boleh dikatakan dewasa? Mungkin ada yang bilang, oh saya sudah dewasa. Tapi pada hari ini, jangan sombong. Ketika kita sombong, justru itu menandakan kalau kita tidak dewasa. Tuhan mau supaya kita terus diproses. Ada lebih baik kalau kita menyadari kita ketidakdewasaan kita. Dan kalau kita menyadari ketidakdewasaan kita, mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita berusaha untuk mengejar kedewasaan itu. Kita tinggalkan segala sifat kanak-kanak. Kita tinggalkan ketidakdewasaan itu dan berusaha untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Seperti ada tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11 berbunyi, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Biar kita semua terus belajar. Kita mau diperlengkapi oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajar, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan, mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Biar pada hari ini kita terus berkomitmen untuk mencapai kedewasaan di dalam Kristus, supaya kita dibentuk di dalam Tuhan. Kita dibentuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku bergerak
sempurna seperti Bapa. Tuhan mau supaya kita semakin serupa dengan Dia. Seperti visi gereja kita, menjadi seperti Kristus. Itulah kerinduan Tuhan di dalam hidup ini. Dan kalau kita mau menjadi seperti Kristus, kita harus dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita masih anak-anak, kita nggak bisa menjadi seperti Kristus. Oleh karena itu, biar kita berusaha mencapai kesempurnaan itu, mencapai keserupaan itu dengan Tuhan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Katakan satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Dengan sungguh, saudara yang di rumah, lakukan pujian ini dengan sungguh hati, mengerti akan kebutuhan yang utama di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus anak tunggalnya, agar supaya kita nantinya dapat bersama-sama untuk berjumpa dengan Kristus di dalam kekekalan yang baru dan bumi yang baru. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bapa, firman-Mu sudah jelas disampaikan oleh hamba-Mu bahwa kami harus menjadi dewasa di dalam Kristus. Kami harus sudah mengerti akan rencana-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau mungkin ada di antara kami yang masih seperti kanak-kanak, sekalipun umur kekristenan kami sudah begitu banyak dan panjang. Tetapi kami mau belajar dan memacu hidup kami terus, Tuhan, untuk kami boleh meninggalkan sifat kanak-kanak itu, untuk kami boleh memiliki tanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan, sehingga kami tidak akan menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi kami boleh mengakui apabila kami bersalah.
Terima kasih Bapa, meteraikan firman dan didik kami terus, supaya kami Holy Family ini menjadi jemaat yang memperkenan hati-Mu, memiliki satu kerinduan untuk kami memiliki karakter-Mu, dan kami akhirnya sempurna seperti Bapa di surga, sehingga hidup ini dapat menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi sekeliling kami dan dimanapun juga kami berada. Berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau juga akan terus membukakan rahasia firman-Mu, dan Kau pakai setiap apapun yang Tuhan sudah percayakan untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu juga yang sudah melayani, worship leader, singer, pemain musik. Berkati mereka, pakai mereka terus untuk menjadi berkat bagi banyak orang juga. Bapa, saat ini Tuhan, kami juga ingat untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang mengenal mereka, Engkau yang tahu akan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga yang terus-menerus melawat, menopang mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan kiranya Engkau juga yang tolong menguatkan mereka, supaya mereka boleh menyadari dan mereka boleh mengerti apabila mereka salah di dalam pola makan, pola hidup mereka. Mereka memperbaikinya. Tetapi kalau mereka sakit oleh karena virus, bakteri yang ada di udara ini, tolong supaya mereka juga tetap bertahan dan memakan obat-obatan dengan baik, memakan makanan yang boleh menjadi kekuatan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, yang sudah lanjut usia, Engkau juga topang terus, supaya di dalam usia yang lanjut, hati mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu untuk seluruh rangkaian acara yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Engkau terus campur tangan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati setiap pengurus, memberkati setiap jemaat, memberikan kepada kami kekompakan terus untuk kami maju di dalam Tuhan, untuk kami tetap bersatu hati, untuk kami melayani seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan saudara, kedangkan hati saudara, dan sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah yang nyata yang datang dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus selalu limpah dalam kehidupan saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang juga sudah membantu pelayanan di tempat ini dalam bentuk apapun, juga saudara-saudara yang sudah memberikan untuk diakonia, untuk misi yang kami sudah salurkan juga kepada mereka yang membutuhkan, baik jemaat, demikian juga mereka yang anak-anak Tuhan yang lain dan sebagainya yang ada, yang kita bisa bantu mereka, kita tetap membantu mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati sekaliannya.